Hai Tribuners, berjumpa lagi bersama dengan saya Injelita Karur dalam program Tribun Podcast. Tribun Podcast kali ini Tribuners sudah lihat bahwa thumbnail kita temanya yaitu adalah ada apa di Blue Clover Cafe Manado. Dan tentunya Tribuners penasaran nih kira-kira ada apa aja sih yang di Blue Clover Cafe ini, dan mungkin ada cerita-ceritanya juga inspiratif dari salah satu narasumber kita yang sudah hadir saat ini di studio Tribun Manado. Langsung saja Tribuners kita sapa Kak Gerald. Halo, selamat pagi Kak Gerald. Halo Injil. Apa kabar Kak? Sehat. Sehat, puji Tuhan, luar biasa ya Kak hari ini ya. Puji Tuhan, sehat-sehat. Oke Kak Gerald, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam nih Kak untuk membahas tema kita pada hari ini, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari Kak Gerald bisa memperkenalkan diri terlebih dulu nih Kak kepada para tribuners. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Gerald. Saya salah satu owner dari Blue Clover Coffee yang lagi hype kan akhir-akhir ini, baru buka juga. Berapa lama sudah jadi owner Blue Clover? Itu sejak perencanaan awal, itu awal tahun 2022 kan, kita awal perencanaan sudah join di dalam sih. Tapi memang sebelumnya juga kita sudah sempat buka coffee shop sendiri juga, itu bulan April tahun lalu 2021, sesudah kita resign dari tempat kerjanya kita sebagai barista. Kurang lebih itu sih. Jadi itu ya Tribuners ya, sedikit perkenalan dari Kak Gerald. Kak Gerald How ya Kak ya? Iya. Oke Kak Gerald mungkin bisa memperkenalkan nih Kak untuk cafe Blue Clover itu secara seluruh ya Kak. Penasaran nih untuk cafe Blue Clover ini tuh ada apa aja sih Kak yang disiapkan di cafe tersebut? Untuk menu-menunya mungkin ada minuman yang best seller ya seperti yang ada saat ini nih Kak di meja. Ini juga mau nyobain tapi nanti kali ya Kak. Mungkin dari Kak Gerald bisa memperjelaskan nih Kak. Oke, jadi Blue Clover untuk saat ini memang sementara fokusnya baru ke kopi. Jadi kita baru serve-nya, istilahnya baru fokusnya ke coffee shop lah. Jadi kita baru serve-nya, kita baru ada 10 menu untuk sekarang. 6-nya itu menu kopi, 4-nya itu menu non kopi. Nah memang pun kita rencananya memang sebulan berjalan kita akan mulai developmentnya, mulai rilis menu-menu yang baru atau mungkin inovasi-inovasi baru, entahkah mungkin sudah bukan, sekalipun mungkin bukan bidang kopi atau non kopi lagi kan, kayak ini kan kebanyakan masih susu-susu. Yang non kopinya ada satu juga sih yang bahan dasarnya bukan susu, soda. Nah di samping minuman-minuman ini kita jual makanan juga sih. Makanannya itu baru ada yang ringan. Iya, makanan yang ringan itu ada french fries sama food platter. Terus ada rice bowl juga, itu makanan yang berat. Memang kita sementara juga kan kitchen masih sementara development juga bersama-sama dengan area bar coffee shop juga kan. Jadi beberapa waktu ke depan mungkin akan ada menu-menu lain juga sih yang dirilis. Jadi salah satu yang best seller yang ada di sini ya Kak. Iya. Ya? Ini bisa dijelasin Kak. Oke. Dengan apa-apa sih yang ada di sini? Ini untuk minumannya yang ini apa nih Kak? Nah, ini yang bagian paling samping ini mocha. Mocha ini salah satu best seller kita juga. Ini campurannya coklat, kopi sama susu. Coklat, Kopi sama susu segar. ini boleh yang untuk bagi tribuners yang mungkin tidak suka terlalu pahit ya Iya, Kak ya? betul. Jadi ada coklatnya juga, ada kopinya sama Susu. Oke. Ini tadi apa Kak? Mocha. Oke. Ini yang best seller ya Kak ya? Iya, ini salah satu best seller. Ini produk reguler di luar signature yang best seller sih akhir-akhir ini. Ya, Banyak peminatnya ya Kak. benar. Dan kalau yang ini apa nih Kak? Kalau yang ini, Gitu, nah kelihatannya seger-seger gitu ya Kak. ini signature drink kita. Ini namanya Clover Dates. Jadi kita punya signature drink 2, untuk sementara kan baru 2. Dua-duanya kita namain Clover Dates, biar sepasang kan. Nah ini Clover Dates yang non kopi. Non kopi. Ini jatuhnya lebih ke refreshment drink sih. Jadi lebih, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya siang-siang Betul. minum ini, Seger-seger betul. ya Kak ya? Nah ini rekomend sekali sih, lagi best seller juga. Ini campurannya itu lemon, madu, soda sama teh. Lemon,
madu, soda, sama teh. Lemon, madu, soda, teh. Teh. 4. 4. Wah, luar biasa. Akhirnya jadi satu seperti ini ya Kak ya. Betul. Dan rasanya itu benar-benar enak ya Menyegarkan. Kak? Menyegarkan. Iya. Wah, perpaduan yang luar biasa ini ya Kak ya. Oke. Next ini yang di depan apa nih Kak? Ini yang best seller kopi kita. Ini signature drink kita, Clover Dates juga namanya. Kalau yang sering lihat story-storynya Blue Clover itu biasanya yang di story-story warnanya biru. Ini karena esnya juga udah mencair kan. Jadi warna birunya udah agak pudar. Tapi kalau misalnya datang langsung ke offline store-nya kita, memang biasanya warna birunya masih agak lebih terang warnanya lagi gitu. Nah, apa namanya, kalau Clover Dates yang kopi ini itu campurannya sebenarnya bahan dasarnya kopi aren. Tapi kita tambahin iris sama ada special ingredient lah dari kita yang nggak bisa di spill. Iya dong, nanti ketahuan ya Kak Betul. ya. Dan ini pasti tentunya rasanya enak-enak ya Kak ya. Ini Menyegarkan. apalagi yang ini kan, yang signature Clover Dates kita kan kita bukanya tanggal 4. Sampai kemarin aja kita udah sold out Tanggal 4 Juni. 4 Juni. 4 Ini Juni. masih baru Kak. Iya. Blue Clover ini. Untuk Blue Clover masih baru. Sebelumnya juga memang sebelum kita buka, sebelum offline store Blue Clovernya buka, kita kan udah jual kopi botolan. Cuman buat perkenalan lah. Tapi waktu itu signature-nya kita belum rilis. Signature-nya rilis nanti resmi tanggal 4 kan. Seminggu lebih lah kita buka. Signature-nya udah laku, kemas sampai kemarin aja udah 600 sampai 700-an cup deh yang keluar. Udah banyak sekali memang yang pesan. Peminatnya banyak ya Betul. Kak ya? Wah, luar biasa. Dan dari Kak Gerald sendiri untuk membuka cafe ini, Blue Clover ini, apakah hanya Kak Gerald sendiri atau ada partner dalam membuka bisnis usaha ini? Oke. Nah, Blue Clover itu kita ownernya ada 2. Satunya kita, satunya teman kita namanya Gian. Oke, jadi ada partner ya Kak Iya. ya? Partner. Dan menarik ya Kak, Angel juga baca di tema yaitu Blue Clover. Ya, namanya Blue Clover Coffee ya Kak ya. Itu kenapa namanya Blue Clover Kak? Jauh dari kopi ya? Iya, betul. Itu gimana Kak? Ceritain dong. Jadi ini memang pertanyaan yang sering kita temui sejak Blue Clover buka tanggal 4. Saking serinya kita sampai hafal DP jawaban, sudah jawaban template gitu. Karena rata-rata orang nanya kok Blue Clover tidak ada hubungan sama kopi. Dari Clovernya sampai dari Blue-nya itu tidak ada hubungan sama kopi kan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya waktu itu kan memang ada beberapa usulan nama yang sempat terpikir waktu kita awal perencanaan. Nah, tapi beberapa nama, bukan beberapa sih, semua nama selain Blue Clover kita eliminasi dari berbagai macam pertimbangan. Misalnya kita maunya namanya yang istilahnya no gender lah, begitu. Jadi namanya tidak terlalu laki-laki, tidak terlalu perempuan, begitu. Kenapa? Karena kita mikirnya kalau kita pakai nama yang misalnya namanya manly gitu kan, segmentasi pasar customernya akan lebih terpusat kepada laki-laki, begitu. Nah, selanjutnya kita maunya namanya kita itu tidak punya batasan usia, begitu. Kalau kita pakai namanya misalnya yang lagi kekinian akhir-akhir ini kan nama-nama istilahnya nama-nama yang senja-senja gitu kan, yang indie-indie begitu dah. Nah, kalau begitu segmentasi pasarnya kita akan lebih terpusat kepada anak-anak muda gitu. Sementara kita maunya Blue Clover menjangkau semua lapisan customer. Nah, makanya waktu itu kita cari-cari nama yang unik, terus punya arti filosofis yang bagus, tertujulah ke Blue Clover. Nah, Clover ini kan sebenarnya memang tidak ada hubungan sama sekali sih dengan kopi. Tapi waktu itu kita mikir-mikir filosofi Clover ini kan unik dan keren juga sih gitu. Jadi katanya kalau di filosofi Clover kan dia ada 4 helai kan yang kita pakai. 4 helai daun semanggi. Nah, itu ya. Nah, helai pertama itu, kelopak pertama itu katanya simbolnya love.
kelopak kedua simbol hope, kelopak ketiga simbol faith. Nah, katanya kalau di filosofi daun semanggi, daun clover, yang 4 kelopak itu jarang ditemui. Makanya kelopak yang keempat itu simbol dari luck, keberuntungan. Nah, makanya kita pakai daun semanggi yang 4 kelopak, simbol keberuntungan. Makanya kalau di cupnya kita ada 2 semboyan istilahnya ya. Satunya ini kan motonya luck start from here. Satunya make your own luck. Begitu. Nah, harapannya apa? Harapan kita sih dengan customer datang ke Blue Clover, keberuntungannya mulai dari situ. Gitu. Tapi sejauh ini sih sebenarnya gimana ya? Waktu itu kan pikirnya cuman keren-kerenan aja kan. Tapi sejauh ini sih ada beberapa customer yang akhirnya mulai bercerita juga dengan Tora, Kak betul loh ini DP slogan gitu. Ini kita dapat job gitu. Dapat job gitu. Akhirnya ada yang kenalan di situ kan, ternyata dua-dua aktif di event kreatif kan, satunya fotografer, satunya organizer acara gitu. Akhirnya deal jobnya di situ, cuman dari ketemu situ gitu. Jadi kayak masuk aja sih dengan konsep, dengan tujuan awalnya Blue Clover dan berdiri. Luar biasa ya Kak ya. Itu jadi kisah ceritanya sampai memilih untuk namanya Blue Clover. Luar biasa. Memang jadi untuk para pengunjung sendiri bukan hanya kayak apa ya, lebih mikirnya kayak di film drama Korea gitu. Masuk datang kafe ada keberuntungan gitu ya, Asik. kayak asik keren gitu. Dan ini konsepnya di kafe itu sendiri seperti apa Kak untuk konsep kafenya? Oke. Nah, konsep kafenya mungkin kita agak berbeda dengan coffee shop lain. Selain dari tampilannya kita, displaynya kita yang memang agak unik kan kalau dibandingin coffee shop lain, tapi pun sebenarnya konsepnya kita berbeda dengan coffee shop kebanyakan, coffee shop lokal kebanyakan di Manado. Karena waktu itu dari awal ketika kita buka coffee shop, kita survei kan di area Manado. Hasilnya adalah sangat sedikit coffee shop lokal yang support untuk working space. Gitu. Nah, sementara dengan keadaan sekarang sudah banyak sekali orang yang bekerja dari kafe-kafe kan. Maksudnya orang-orang kantoran pun harus datang ke kantor untuk bekerja. Nah, kita lihat bahwa masih sedikit sekali coffee shop lokal yang support hal itu. Makanya orang-orang ini lebih memilih untuk pergi ke coffee shop yang ada di area pusat-pusat perbelanjaan gitu, yang bukan coffee shop lokal gitu. Karena tempat mereka provide untuk itu. Makanya konsepnya Blue Clover, sekalipun kita mau segmentasi pasar yang lebih luas, menjaga semua customer, tapi target market utama kita adalah orang-orang kantoran. Makanya tempatnya kita sediain buat working space. Nanti ini kan yang tadi banyak kan digambar itu lebih ke area lantai satunya kan. Nantinya kita sementara development untuk area lantai duanya itu nantinya setelahnya rooftop. Nah itu crowded areanya. Sementara lantai satu yang udah dibuka ini nantinya akan lebih fokus ke working space. Makanya ada meeting table, ada working table. Meeting room ada Kak? Meeting room kita masih sementara mencari ide dan solusi untuk diadakan. Tapi untuk sementara meeting table-nya yang baru ada. Jadi biasanya ini udah seminggu lebih kita buka, udah ada 2 kali reservasi sih di situ dari iya, dari lupa badan apa gitu buat dipakai rapat. Kita juga provide dengan pendingin ruangan karena kita targetnya buat orang kerja kan. Terus wifi juga mendukung dengan cukup lah untuk orang kerja, misalnya streaming kan biasa kan sekarang ada banyak Zoom meeting dan lain-lain kan. Wifi-nya cukup lah untuk itu kira-kira. Biasa full AC, ada free wifi juga Iya. ya untuk para pengunjung penikmat kopi tentunya ya Kak. Betul. Ya. Apalagi untuk orang-orang kantoran yang nyari-nyari tempat buat kerja susah, bisa langsung ke Blue Clover. Nah, untuk cara reservasinya itu Kak, datang langsung ke kafe atau bisa hubungi telepon? Oke. Via telepon. Nah,
Untuk reservasinya bisa juga datang langsung sih ke offline store-nya kita, tapi kita juga punya sosial media kan, Instagram. Di situ bisa kontak langsung sih. Apa itu Kak sosial medianya? Mungkin dari Tribuners Oke. penasaran ya, yang udah mau mungkin jadwal minggu depan ada meeting ya Iya, Kak, mau betul. reservasi itu apa nih Kak nama sosial media? blueclover.id. blueclover.id. Oke, Nah, jadi di itu situ bisa DM. iya bisa DM. Adminnya juga kita udah bagi, ada beberapa admin di tugasnya masing-masing, ada yang urus postingan, ada yang buat repost story customer, ada yang buat jawab pertanyaan-pertanyaan customer. Jadi harusnya fast response sih, gitu. Pun nanti kalau misalnya udah kontak ke situ kan, biasanya untuk reservasi dan sebagainya adminnya bakal langsung kasih nomor telepon operasional. Kita punya WhatsApp, akun WhatsApp bisnis juga kan, buat kalau ada yang reservasi dan lain sebagainya biasanya langsung kontak ke situ. Oke, kalau untuk reservasi sendiri Kak ada perhitungan per orangnya atau bagaimana Kak? Oke. Nah, biasanya sih kita baru buka juga kan. Jadi memang flow-nya agak padat. Jadi untuk apalagi kita yang beroperasi kan baru satu lantai. Jadi untuk reservasinya kita masih banyak pertimbangan lah begitu. Makanya kalau untuk sekarang sih kita biasanya pakai minimum payment. Minimum paymentnya berapa? Tergantung space area mana yang akan digunakan dan berapa banyak begitu. Kalau misalnya dia cuma pakai meeting table, tuh kita biasanya cuman, misalnya kan kita tanya kan, katanya mau pakai meeting table misalnya, oh berapa orang, oh 8 begitu, oke. Biasanya sih kita cuman kayak hitung misalnya satu orang, misalnya masing-masing satu minuman begitu, sama beberapa makanan atau cemilan. Nah itu sih yang biasa jadi minimum payment kita. Tapi kalau dia udah pakai misalnya area yang lebih luas lagi, di area cafe, nah itu mungkin minimum paymentnya udah kita sesuaikan dengan berapa banyak area cafe yang mereka pakai, sama berapa jam yang akan mereka gunakan untuk event mereka begitu. Jadi sudah ditanyakan dulu ya Kak Iya, kepada betul. customer sendiri untuk reservasi. Iya. Wah Kak Gerald dari tadi ngobrol ternyata terlihat memahami semua apa ya Kak untuk bisnis usaha membuka kafe ini. Apakah sebelumnya Kak Gerald belajar tentang manajemen dalam membuka usaha seperti yang saat ini Kak ada gitu bisnis usaha ini dalam membuat kafe? Apakah pernah ada juga kegiatan-kegiatan sebelumnya, mungkin pengalaman dulu menjadi apa gitu Kak? Ada tidak Kak Oke. cerita sedikit? Oke. Nah, jadi sebenarnya kita awalnya kan dari barista. Oke. Jadi Kita awalnya awalnya- dari barista ya? Kak? Betul. Kita awalnya dari barista. Sekalipun memang dari awal ketika kita jadi barista, kita sudah punya rencana untuk nanti kita harus punya coffee shop sendiri nih gitu. Nah, tapi waktu itu kita awalnya jadi barista, kita belajar bikin kopi. Tapi pun samping belajar bikin kopi, karena kita udah punya goals, kita harus buka coffee shop sendiri nanti begitu. Itu tadi belajar di mana itu Kak? Oke. Kak belajar Kita otodidak atau gimana? kita sempat, sekalipun kita memang awalnya belajarnya sendiri otodidak, tapi kita pun sempat masuk ke coffee shop juga untuk memperlengkapi lah ilmu ataupun teknik pemahaman bikin kopi bagaimana kan dan lain-lain. Kita sempat ada kerja di yang terakhir, terus yang paling lama sih kita kerja itu di Mofi Coffee. Sesudah dari Mofi Coffee kita resign, kita buka sendiri. Itu kan kita pertama belajar kopi itu 2018, 2019 kita masuk Mofi Coffee. Tapi waktu 2018 kita udah rencana kayak 3 tahun dari sekarang kita bakal buka coffee shop sendiri gitu. Wah, jadi sudah ada ini ya Kak. Goalsnya udah ada. Goalsnya Betul. udah ada untuk Kak Gerald sendiri. Betul. Jadi pas 2018 itu April kan kita pertama belajar. 2021 bulan April kita udah buka coffee shop. Sekalipun waktu itu belum Blue Clover juga kan. Itu kita buka Aksa Rasa Coffee itu di depan Gorkoni. Itu masih beroperasi sih sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, masih beroperasi juga. Terus nanti
bulan Juni barusan baru kita buka Blue Clover. Itu Kak Gerald lagi yang sendiri atau ada partner juga? Kalau Aksarasa Coffee kita join sama teman juga sih, teman yang berbeda. Kalau Blue Clover kita join sama si Kian. Oke. Yang saat ini Iya. jadi Kak ternyata pegang 2 ya? Iya. Nah, kita belajar manajemen dan lain-lain dari pengalaman kerjanya kita gitu. Sampai akhirnya kita buka-buka jalur, buka-buka apa ya? Relasi lah, sampai akhirnya kan sebelum ini juga kita sempat ini kan apa namanya? Udah deal juga sama brand nasional kan, ada brand supplier powder nasional, kita udah di kontrak kerja sama 1 tahun gitu. Baru habis itu dari situ mulai sih berkembang, terbuka jalur-jalur sampai akhirnya lebih tahu lagi soal industri ini, ternyata cara mainnya gimana. Wow, luar biasa. Jadi Kak Gerald ini dari awal-awal pertamanya itu barista dulu ya Kak ya, bahkan pernah di kafe juga, Iya. kafe sebelumnya menjadi barista dan akhirnya bisa membuka kafe sendiri ya Kak. Itu bagaimana itu Kak cara mengatur waktunya? Itu kan ada 2 kafe sekaligus Kak pegang juga walaupun dengan partner ya Kak. Iya. Itu kebingungan atau bagaimana itu Kak? Nah, kebingungan sih awalnya memang ada gitu, karena di dua-duanya kan yang manage operasionalnya kan kita, karena Kak Gerald sendiri. iya. Tapi apa ya, lebihnya adalah karena kita udah tahu kita bakal buka Blue Clover, jadi di Aksarasa baristanya kita yang udah kita percaya, kita udah training sih, udah sempat ajarin juga nantinya cara handle operasional kayak gini loh begitu. Nah 1-2 minggu ini kan ketika Blue Clover buka, kita memang lumayan padat di Blue Clover kan, lumayan menghabiskan waktu lebih di situ karena baru buka juga, tenaga kerja kita baru beberapa orang, jadi biasanya kita bantu backup kalau orderannya lagi padat kan. Nah di Aksarasa karena kita sudah prediksi di Blue Clover akan seperti ini dari awal, di Aksarasa kita udah training baristanya kita yang udah setahun kerja sama kita udah training gini loh cara manage operasional dan lain-lain. Nah jadi 2 minggu ini yang backup itu di Blue Clover baristanya kita gitu. Nah makanya awalnya sempat kebingungan, tapi setelah kita lihat oh ternyata baristanya ini mampu loh jalanin DP tugas. Akhirnya ya udahlah, masih berarti sekalipun kebingungan bisa terhandle juga karena kita udah persiapin sebelumnya kan dia buat handle manage di situ. Jadi Kak Gerald sudah melihat jauh ya untuk ke arah sana dan akhirnya mempersiapkan juga ya Kak. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan untuk Kak Gerald bisa tetap membuka 2 usaha yang sama walaupun di tempat yang berbeda ya Kak ya. Segmentasi pasarnya beda juga kan. Oke, segmentasinya juga beda ya Kak ya. Dan luar biasa banget ya Kak Gerald, ternyata ini sudah memiliki perjalanan cerita juga, awal-awalnya menjadi barista akhirnya membuka coffee shop ya Kak ya. Dan dari Kak Gerald sendiri nih ketika kembali deh Kak ke Blue Clover ya, kita kembali ke Blue Clover sendiri. Kan kalau di Blue Clover kita bisa datang langsung untuk kopi santai juga sambil mengerjakan sesuatu. Mungkin bagi para pengunjung apalagi Tribuners yang mungkin ingin datang, itu ada juga untuk minuman pesan online, ada tidak Kak? Oke, nah kita sementara mengupayakan untuk tersedia di beberapa online store, misalnya Gojek, Grab dan lain sebagainya. Sekalipun masih dalam proses pengurusan, tapi untuk sementara kalau mau pesan online pun nanti di Instagram bisa. Di Instagram. Iya, sama di akun WhatsApp Blue Clover-nya kita bisa juga untuk pemesanan online. Tinggal pengantarannya nanti dikoordinasikan kayak gimana. Kayak biasanya ada yang kontak kan langsung, Kak, nanti kita mau pesan ini. Nah itu kan kita buka dari jam 7 pagi. Oke, jadi ini buka dari jam 7 pagi. Iya, ya? betul. Wow, karena memang targetnya yang Orang kantoran kan. Nah areanya kita kan di area Malalayang.
Jadi beberapa di 2 minggu ini kita buka, memang banyak orderan juga, kayak misalnya dari rumah sakit begitu, bulk order misalnya 20 cup dan lain sebagainya. Cara ordernya ya dari WhatsApp-nya Blue Clover atau enggak dari Instagram-nya Blue Clover begitu. Nanti tinggal kita konfirmasi kayak pengantarannya mau gimana begitu. Kita pesanin driver online untuk diantarin, atau misalnya ada kru dari orang yang pesan yang mau datang ambil gitu. Oke. Jadi Blue Clover buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Jam 11 malam itu setiap hari buka atau untuk sementara mungkin ini kan kita baru jalan 2 minggu. Tapi mungkin rencananya kita sih sekitaran 2-3 bulan awal kita bakal mencoba untuk buka setiap hari dulu. Kita juga mau lihat ini kan, flow-nya gimana, flow customer-nya gimana. Nanti kalau kita udah dapat istilahnya ritmenya, misalnya tiap hari Rabu misalnya sunyi misalnya, kita bisa ambil hari Rabu buat jadi hari libur gitu. Kalau Jumatnya yang sunyi, hari Jumat bisa jadi hari libur gitu. Tapi untuk 2 bulanan ini mungkin kita akan lebih concern ke buka setiap hari sih. Cuman memang jam operasionalnya yang berbeda, karena kita memang targetnya buat orang-orang kantoran. Jadi jam operasionalnya kita itu hari Senin sampai Jumat kita bukanya jam 7 pagi. Nah kayak hari ini kan hari Sabtu sama besok hari Minggu, karena biasanya kan orang-orang kantoran libur kan. Nah kita bukanya jam 12 gitu. Iya. Wow, tadi Kak bilang untuk target marketnya juga itu adalah orang-orang kantor. Iya. Nih kalau menurut Kak Gerald nih, Jul mau tanya nih, lebih baiknya Kak kalau minum kopi itu pagi hari atau pas pulang kerja malam-malam? Menurut Kak Gerald itu seperti apa Kak? Oke, Kak sebenarnya Gerald juga penikmat kopi kan? pasti sih. Pasti. Sebenarnya ini tergantung orang-orang juga sih, maksudnya tergantung personal masing-masing sih. Ada yang nyamannya pagi minum kopi karena mungkin semalamnya dia begadang gitu, nggak tidur kan, dia butuh suplai kafein pagi-pagi supaya kerjanya boleh lebih semangat lagi di sepanjang hari kan. Tapi ada orang-orang justru yang kalau minum kopi pagi-pagi pasti bawaannya sakit perut kan begitu. Nah sama juga kalau malam hari ketika pulang kerja, ada orang-orang yang minum kopi buat relaxing kan, sesudah selesai kerja padat penat, sehingga coffee shop minum kopi buat relaxing. Ada yang kalau sudah malam kelar kerja takut minum kopi, takutnya nggak bisa tidur gitu kan. Jadi sebenarnya tergantung kenyamanan masing-masing orang sih. Tapi kalau dari kita sendiri, kita juga sering baca ini kan, postingan-postingan di Instagram dan lain-lain kan soal kopi atau kesehatan dan lain-lain. Nah katanya kalau untuk kopi sendiri sih memang dianjurkan itu untuk sehari bahkan 2-3 kali minum itu masih termasuk sehat kok begitu. Malah bisa membantu meningkatkan daya tahan kesehatan dan lain-lain sebagainya. Kalau kita pribadi, kita itu hobi minum kopinya pagi sama sore gitu. Sama sore, iya. Kak Gerald ya. Betul. Kalau pagi kan biasanya, kalau apalagi karena kita dulu sebelum buka coffee shop bekerja juga kan, udah terbiasa itu kalau setiap pagi pasti kalibrasi, kita set up lagi kopi yang sebelum customer minum kita harus minum dulu kan gitu kan. Maksudnya sebelum kita serve ke customer kita harus coba dulu ini kopi enak enggak gitu kan. Jadi kalibrasi, kita udah kalibrasi kopinya, kita coba dulu bikin 1 cup, kita minum 1 cup misalnya kan kayak ini kan. Nah kita udah coba bikinin 1 cup, kita minum, kita coba dulu rasanya, oke udah sesuai standar. Nah sehari itu yang bakal kita serve standarnya kayak yang kita minum ini gitu. Jadi udah kebiasaan memang dari dulu pagi itu minum buat yang tadi yang kayak begitu. Nah kalau sore memang biasanya buat sekalian ngilangin ngantuk sih gitu. Jadi lebih ini ya, kerja bisa tetap semangat ya Kak ya. Karena jam kerjanya kan panjang kan Ya, dari pagi sampai malam. Waduh. Tapi ada waktu dong Kak untuk keluarga sama mungkin pacar juga ya kan Kak, ada dong. Kalau keluarga ada, kalau pacar kebetulan belum ada waktu gitu, karena orangnya belum ada juga kan. Jadi belum ada waktunya. Nah, tapi kalau untuk keluarga pasti ada lah gitu. Oke.
Dan ini nih Kak, di 3 menu drink ini ya Kak, dari Kak Gerald sendiri, Kak Gerald yang racik. Iya, resepnya masih full dari kita juga. Dari Kak Gerald sendiri. Iya. Oke, itu bagaimana Kak? Terinspirasi dari luar atau memang dari Kak Gerald pikiran sendiri? Oke. Mimpi atau ada mimpi-mimpi? Oh ada ini, racikan ini ternyata ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan karena kita juga awalnya kan memang sebelum buka usaha kan kita barista juga. Jadi kita sudah terbiasa untuk create produk dan lain-lain kan. Bahkan sampai yang tadi kita cerita soal brand nasional, brand supplier sirup dengan powder nasional yang akhirnya kontrak kerjasamanya ke kita itu buat salah satunya di deal kerjasamanya itu buat creating produk, create resep ke orang kan begitu. Jadi kita udah lumayan terbiasa dengan bikin produk baru gitu. Inspirasinya dari mana? Kadang sih memang kita baca-baca, kadang kita cari referensi juga dari internet dan lain-lain yang kemudian kita modifikasi, kita kembangkan dan lain sebagainya. Tapi pun kadang juga kita kayak random gitu, tiba-tiba pikir kita mau bikin kopi atau minuman yang kayak gini ya kita bikin begitu. Kayak yang lalu itu di tempat kita yang satu kita pernah bikin produk waktu Halloween kan, trick or treat gitu kan. Nah inspirasinya dari kalau trick warnanya hitam, kita cari minuman basicnya hitam. Kalau treat kan biasanya permen atau coklat kan, kita bikin minuman yang bahan dasarnya permen sama coklat. Jadi biasanya cuma kayak gitu sih kalau bikin resep. Nah kebetulan kalau di Book Lover kita untuk resepnya kayak mocha, ini kan resep-resep yang di coffee shop lain pun ada kan. Jadi kita tinggal kalibrasi ingredientsnya. Kita pakai ingredients premium semua kan kalau di Book Lover. Makanya harga jualnya range harganya itu di kisaran 25 sampai 35 kan kalau di Book Lover. Karena memang semua bahan yang kita pakai itu bahan premium semua begitu. Nah jadi kalau kayak mocha dan lain-lain kita tinggal adjust resepnya. Nah tapi kalau kayak ini kan signature-nya kita, nah ini kita create produknya, kita create resepnya, cari inspirasi dari internet misalnya, kita lihat terus kita mulai kembangkan, sesuaikan dengan kebutuhan dan selera orang Manado. Karena kan selera orang Manado agak unik kan begitu. Kalau misalnya kita cuman bawa sepenuhnya 100% dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, kayaknya nggak bakal bisa diterima di orang Manado begitu. Nah sisanya tinggal kayak ini, yang ini Clover Dates yang kopi kan, karena kita memang kebetulan namanya Blue Clover, kita butuh hal buat istilahnya taruh identitas di minumannya kita, karena itu signature kan. Makanya kita pakai birunya itu pakai teh talang gitu. Iya. Jadi kalau yang lalu kan ada customer yang sempat sampai tanya, Kak ini pakai pop ice atau apa begitu warna biru. Itu pakai teh talang. Jadi aman sih untuk kesehatan. Begitu. Malahan teh talang itu punya manfaat yang cukup baik buat kesehatan. Jadi Tribuners jangan khawatir ya untuk para pengunjung Blue Clover, bisa langsung datang ya Kak ya di Cafe Blue Clover. Itu buka setiap hari ya untuk dalam beberapa waktu dekat ini ya Kak ya. Betul. Dan dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Manado bisa mampir. Itu alamatnya lebih tepatnya di mana Kak? Di Malalayang Kak, di Jalan Walter Moinsidi. Kalau yang tahu atau yang biasa ke area Malalayang, tepat di depan Lorong Krida sih. Tepat di depan Lorong Krida. Jadi atau bisa juga di Google Maps, kita udah ada sih. Ketik aja Blue Clover, udah langsung ke lokasi. Itu tepat di depan pinggir jalan ya Kak? Iya, tepat di pinggir jalan. Tepat di pinggir jalan lah. Menarik nih Kak Gerald sudah bahas-bahas tentang kopi juga pagi hari ini ya, karena kita juga mau coba nih Kak racikan dari Kak Gerald. Dan soal tentang kopi-kopi dari Kak Gerald sendiri, ada tidak suka duka ketika Kak Gerald membuka usaha, apalagi kafe yang baru ini ya Kak, dan bersama teman, itu suka dukanya Kak Gerald seperti apa sih? Bisa diceritakan. Memang kalau untuk di industri kopi sendiri kan,
Nah kalau untuk di Blue Clover sendiri memang suka dukanya karena kita baru jalan operasional juga kan baru 2 minggu lah hitungannya kan. Jadi memang sampai sekarang belum ada sih, dan semoga nggak ada. Dukanya semoga nggak ada, sukanya yang ada semua gitu kan. Nah tapi kalau dari pengalaman kita sebelumnya sih, suka duka di industri kopi, apalagi soal apresiasi kan begitu. Kalau kalau soal industri misalnya coffee shopnya, kita rasa sih sama kayak industri-industri usaha F&B yang lain. Apalagi waktu lalu sempat di era pandemi kan, itu kan usaha F&B itu lumayan terdampak karena orang-orang lebih banyak di rumah. Nah jadi pasti kalau untuk industri F&B sendiri suka dukanya ya pasti sukanya kalau banyak customer, lagi rame orderan. Dukanya ketika orderannya tiba-tiba menurun begitu. Nah tapi kalau dari kita sendiri, suka duka di industri kopi secara keseluruhan justru lebih ke apresiasi. Karena industri kopi ini kan industri yang baru kan. Apalagi soal profesi barista. Karena kita sebelumnya berawal dari barista kan tadi yang kita bilang. Itu apresiasinya yang masih sangat kurang sih begitu. Sampai kayak orang-orang aja kok milih jadi barista sih begitu kan. Bisa jadi misalnya orang kantoran begitu, atau yang paling populer kan misalnya PNS dan lain-lain kan. Kok akhirnya ujung-ujungnya milih jadi barista begitu. Nah apresiasi ke barista itu pun terdampak ke apresiasi ke coffee shop begitu. Akhirnya kita pun sampai sekarang masih banyak terima customer yang kayak datang ke coffee shop misalnya, kok harga kopinya begini gitu kan. Ini kok harga kopinya mahal gitu. Kan kita biasa beli kopi itu cuma 5.000 atau 7.000 gelas besar misalnya. Ada kan sampai sekarang yang masih seperti itu kan. Nah dukanya lebih ke seperti itu sih. Maksudnya kayak kita pun di coffee shop akhirnya jadi dua hati. Maksudnya kita mau jual kopi yang enak, bahannya premium, tapi customernya masih mikir 2 kali untuk keluarin uang segitu untuk beli kopi begitu dah. Tapi sih nanti kalau soal itu, nanti harapannya sih kan industri kopi di Mandar semakin berkembang kan, customer akan lebih terbiasa dengan hal itu sih. Nah kalau sukanya justru kalau kita pribadi lebih ke, karena coffee shop itu ruang kerja yang bebas, ndak sekaku kantor-kantor dan lain sebagainya. Makanya di coffee shop kita justru dapat banyak kenalan. Nah dan dari kenalan-kenalan ini justru kita dapat jalur-jalur untuk event-event lain dan job-job yang lain juga dan gitu. Sama kayak yang lalu kan, itu yang terakhir kita dapat event dari PLN gitu. Kita mau materi di PLN, itu jalurnya dari customer kita gitu. Enaknya, sukanya di coffee shop itu sih, kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, buka peluang kerjasama dan lain sebagainya di situ. Dapat relasi. Wah, luar biasa dari Kak Gerald sudah membagikan kisah inspiratif ya Tribuners. Apalagi saat ini juga Kak Gerald sudah membuka, masih terbilang baru juga ya Kak, membuka cafe Blue Clover ini yang ada di Kota Manado. Terima kasih Kak Gerald untuk waktunya dan kesempatannya, juga bisa menceritakan sharing-sharing dalam awal-awal membuka bisnis usaha kopi juga, dan pasti teknik-teknik dalam kopi juga, dan sehingga menciptakan menu minuman yang pastinya bisa diterima oleh selera orang Manado. Betul. Ya. Oke, terima kasih Kak Gerald sekali lagi untuk waktunya. Kak Injil. Gerald, sebelum kita tutup nih Kak, dalam acara kita pada hari ini, mungkin bagi Kak Gerald bisa memberikan closing statement kepada para Tribuners, apalagi atau anak-anak muda yang cinta kopi atau juga yang lagi mau buka usaha nih Kak, silakan Kak. Oke. Nah, mungkin lebih ke ini sih, teman-teman anak-anak muda juga yang mau buka usaha kan, karena kita pun base-nya kita itu kan gitu, kita masih muda terus buka usaha juga kan. Nah teman-teman kalau buka usaha, maksudnya kan pekerjaan, ladang pekerjaan kan tidak cuma soal pekerjaan kantoran kan. Usaha-usaha kreatif seperti ini pun itu bisa jadi
lapangan pekerjaan yang baru. Nah, di satu sisi ketika teman-teman buka usaha, teman-teman sudah membantu untuk mengurangi jumlah pengangguran karena pasti butuh tenaga kerja dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus ingat untuk merencanakan segala sesuatu sih, karena kebanyakan teman-teman kita juga yang lain justru jadi kewalahan karena niatnya sebagus buka lapangan pekerjaan, membuka usaha sendiri, tapi perencanaannya tidak matang. Akhirnya setelah jalan keteteran karena awalnya cuma didasari di udah yang penting buka dulu begitu kan. Dasarnya perencanaannya, goalsnya mau kemana dan lain sebagainya, targetnya apa, itu harus kita siapkan dari awal biar jalannya usaha kita bisa lebih terstruktur, tertata, terus bisa apa ya, jangka waktu bertahan usahanya bisa jadi lebih lama sih begitu. Luar biasa, thank you Kak Gerald untuk inspirasinya para Tribuners ya. Yang penasaran mau nyicipin langsung aja ya buat Tribuners di Blue Clover di Malalaya. Iya. Injil, sebelum closing ya Kak ingin ngerasain. Silakan. Yang ini cocok nggak Kak kalau Injil rasain ini? Boleh. Oke, kita rasa dulu ya Tribuners. Ini di sini ya Kak ya? Iya. Oke. Oh ini bisa langsung bisa juga ya? Ini cupnya kita pesannya semua dari luar, dari Jakarta. Ini premium cup, dia bisa minum langsung dari sini, bisa pakai pipet sedotan pun itu tempatnya dari belakang. Ini sebenarnya reusable cup. Ini kalau dari produsennya sih bilang kita bisa pakai sekitaran 5 kali kurang lebih. Iya, begitu. Makanya bahannya yang premium kan, tebal juga kan, begitu. Jadi lebih ramah lingkungan lah. Kan ada orang-orang kan yang ramah lingkungan kan, begitu. Customer coffee shop yang ramah lingkungan, sampai hobi bawa tumbler dan lain-lain. Nah, ini salah satu solusi juga sih, begitu. Cuman sayangnya masyarakat Manado masih jarang yang mau pakai reusable cup. Jadi jatuhnya habis datang ke coffee shop, beli, minum, habis buang. Nggak masalah. Ini boleh dipakai, iya, ya, boleh betul. dibawa pulang juga ya. Iya. Buat dipakai, digunakan 5 kali. Iya. 5 kali, oke. Penasaran Tribuners? Langsung aja ya kunjungi di Cafe Blue Clover. Oke, terima kasih Tribuners untuk waktu dan kesempatannya. Saya Injelita Karur, pamit undur diri bersama dengan Kak Gerald How hari ini. Thank you banget Kak. Sama-sama Angel. Sampai jumpa di lain waktu lagi Tribuners dan bye-bye, selamat pagi.